Jika diibaratkan sebagai kehidupan seorang pelaut, maka kontribusi kita di organisasi ibarat sedang mengarungi samudera. Kadang kita berada dalam samudera dengan gelombang yang tenang, dan tak jarang juga kita mengarungi samudera dengan gelombang yang tinggi. Bahkan tak jarang kita mengarungi samudera saat samudera dipenuhi dengan badai. VUCA, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Begitu badai itu dikenal sekarang. Badai yang menempatkan dunia, menempatkan Indonesia, menempatkan organisasi kita, menempatkan pekerjaan kita, dan bahkan menempatkan diri kita di tengah gelombang perubahan. Yang menarik adalah gelombang perubahan tersebut bukan gelombang perubahan yang biasa saja, namun gelombang perubahan yang berubah-ubah, gelombang yang penuh dengan ketidakpastian, gelombang yang kompleks, dan gelombang yang membuat dunia kita semakin rumit. Badai perubahan tersebut bukanlah hanya sebuah wacana belaka, namun gelombang tersebut memang sudah terjadi. Kita dihadapkan dengan gelombang perubahan yang bahkan organisasi tanpa aset mampu memimpin dunia. Sebut saja Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia yang tidak memiliki kendaraan taksi. Atau Amazon dan Alibaba, perusahaan retail terbesar di dunia yang tidak memiliki inventory. Airbnb sebagai penyedia akomodasi terbesar di dunia juga tidak punya real estate. Socrates One, bank dengan pertumbuhan tercepat di dunia, namun tidak memiliki uang real, dan masih banyak perubahan lain yang membuat kita tergagap-gagap. Mari kita bawa perubahan tersebut dalam konteks keindonesiaan. Sadar atau tidak, Indonesia juga berada dalam gelombang VUCA. Berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan permasalahan-permasalahan lain adalah badai di tengah negara kita. Sosial media juga menjadi pedang bermata dua yang menjadikan badai VUCA di negara kita semakin besar atau bahkan semakin rumit. Indonesia patut bersyukur punya teman-teman di YKMI yang mampu mewakafkan diri untuk menjadi pemimpin pergerakan sosial. Sebagai nahkoda dalam kapal di tengah badai perubahan ini, tentunya menuntut kita untuk menjadi nahkoda yang handal, nahkoda yang mampu beradaptasi dengan segala macam cuaca, nahkoda yang baik dan benar. Karena banyak nahkoda yang baik terhadap krunya, namun tidak benar mengendalikan kapal. Mereka memanjakan krunya hingga lupa kalau kapal perlu dibersihkan dan dirawat. Dan ada juga nahkoda yang berlaku benar namun tidak baik. Mereka adalah nahkoda yang mampu mengoperasikan kapal dengan baik, namun krunya tidak happy berada di dalam kapal yang dioperasikan nahkoda tersebut. Sehingga tidak heran jika ada sebuah quote, jika pemimpin terlalu condong ke timnya, maka kasihan organisasinya. Sebaliknya, jika pemimpin terlalu condong ke organisasinya, maka kasihan karyawannya. Gambaran nahkoda yang baik dan benar tadi adalah analogi dari dua peran besar seorang pemimpin, di mana pemimpin perlu lead people dan manage work. Pemimpin yang mampu lead people akan menjadikannya pemimpin yang baik. Hasilnya adalah tim yang penuh semangat dan loyal pada kepemimpinannya. Dan pemimpin yang mampu memanage work akan menjadikan pemimpin yang benar, pemimpin yang mampu memanage pekerjaan sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Pada dasarnya, Tuhan sudah menjadikan setiap orang punya kecenderungan atau kepribadian untuk menjadi pemimpin. Dalam psikologi kita mengenal setidaknya 4 kepribadian, yaitu dominance, influence, steadiness, dan compliance. Lihatlah Ahmad Dhani. Jika Anda memiliki ciri perilaku seperti Ahmad Dhani yang punya kecenderungan untuk senang mendominasi, berwatak keras, punya energi yang berlebih saat berhubungan dengan orang, suka terlibat dan melihat segala sesuatu dengan luas, maka kepribadian Anda adalah dominan. Atau Anda lebih mirip Raditya Dika yang mengejar kesempurnaan, suka dengan aturan, teori, suka berpikir, punya energi yang berlebih saat sendiri, dan lebih suka menganalisa
serta melihat segala sesuatu dengan detail, maka kepribadian Anda adalah compliance. Jika Anda punya kecenderungan memiliki kepribadian dominan ataupun compliance, maka secara bawaan sebenarnya Tuhan sudah menitipkan kepada Anda bakat untuk menjadi pemimpin yang benar. Pemimpin yang akan mendorong timnya untuk terus-menerus berorientasi pada hasil, achievement. Itulah yang ada di dalam kepalanya orang-orang dominan dan compliance. Saat Anda punya kepribadian dominance dan compliance, dan bawaan Anda adalah menjadi pemimpin yang benar, maka PR Anda tentunya adalah menjadi pemimpin yang baik. Sebaliknya, saat Anda punya kecenderungan seperti Ande Taulani yang mudah bergaul, ceria, serta humoris, maka Anda memiliki kecenderungan berkepribadian influence. Atau Anda lebih condong dengan gayanya Mahatma Gandhi, gaya yang kalem, rendah hati, tidak suka konflik, maka Anda memiliki kecenderungan berkepribadian steadiness. Jika Anda berada di salah satu kepribadian, baik influence ataupun steadiness, maka sebenarnya Anda lebih berorientasi pada orang. Sehingga Anda perlu bersyukur karena Tuhan telah menitipkan bakat kepada Anda untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan tentu saja PR Anda adalah menjadi pemimpin yang benar. Mari kita definisikan pemimpin yang baik dan benar agar kita punya frame yang sama. Pemimpin yang baik didefinisikan Edward Eisenhower sebagai seni membuat orang lain menyelesaikan sesuatu yang Anda inginkan karena keinginan dan kemauan tim Anda. Dari definisi ini, kita melihat kata kunci dari pemimpin yang baik adalah influence, atau cara atau seni membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kemauan orang tersebut. Sehingga saat tim Anda melakukan sesuatu, maka tim Anda merasa tidak terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Hasil dari ketidakterpaksaan melakukan sesuatu ini adalah tim yang bahagia, tim yang semangat, dan tim yang loyal. Sebaliknya, pemimpin yang benar didefinisikan T.W. Taylor sebagai seni untuk menentukan goal yang ingin dicapai dan kemudian menentukan cara mencapai dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sehingga kata kunci dari definisi ini adalah mengaplikasikan proses kerja yang efektif dan efisien. Jika kepemimpinan yang baik tadi digabung dengan kepemimpinan yang benar, maka Posner and Cousins kemudian merumuskan dalam 5 praktek yang jika kelima praktek tersebut dipraktekkan akan menghasilkan kepemimpinan yang baik dan benar. Kelima praktek tersebut kemudian dikenal dengan istilah Leadership Challenge. Praktek pertama adalah Model the Way, disusul praktek kedua berupa Inspire a Shared Vision, kemudian Challenge the Process, Enable Others to Act, dan terakhir adalah Encourage the Heart. Jika kita bedah lebih dalam, peran pemimpin yang baik akan terlihat dari praktek Model the Way, Encourage the Heart, dan Enable Others to Act. Sedangkan peran pemimpin yang benar akan terlihat dari praktek Inspire a Shared Vision dan Challenge the Process. Seperti apa penjelasan masing-masing praktek Leadership Challenge tersebut? Terus simak video part 2 yang akan membahas tentang praktek Model the Way.